Kemudian bukan hanya hafiz Al-Qur'annya itu yang akan dipanggil, bahkan orang tuanya. Qul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya itu nanti akan dipakaikan mahkota yang mana dauhu ahsanu min dawi syamsi. Cahayanya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, disitulah kita akan menangis. Ternyata anak-anak kita yang kita remehkan dulu di dunia, yang kita menganggap itu suatu nikmat biasa-biasa saja, di sana kita akan tahu sebenarnya harganya anak kita yang belajar agama, anak kita yang belajar Al-Quran. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khalilih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamman wa tarham 'ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah. Wa qala aidan, man qara'a al-Qur'an fastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramah adkhalahu Allahu al-jannata wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baytihi qad wajabat lahu an-nar. Wa qala aidan, yub'atsu al-'alimu wal-'abidu yawmal qiyamah fa yuqalu lil-'abid udkhulil jannah wa yuqalu lil-'alim qif hatta tashba'a an-nas kama jaa'a fil hadits. Yang kami muliakan al-mukarramun para asatidz, yang kami muliakan para wali santri, dan yang kami muliakan singkatnya hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama yang dia sangat terkenal pada zamannya. Ta'aliman beliau namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau seorang ulama besar pada zamannya di Mesir. Beliau punya kitab namanya Lataiful Minan, yang mana di dalam kitab beliau itu dari awal sampai akhir, di situ beliau menceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Jadi beliau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau dari sejak kecil. Dari umur berapa sudah hafal Quran, dari umur berapa sudah hafal hadis, sampai beliau meninggal dunia. Apa tujuan beliau?
membuat satu kitab itu? Di antaranya tujuan beliau adalah untuk mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Untuk menceritakan nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada beliau. Nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau adalah nikmat agama, nikmat ilmu. Jadi bukan berarti itu suatu kesombongan, tetapi menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala karena syukur ini juga merupakan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada saat ini alhamdulillah anak-anak kita ada beberapa yang sudah menyelesaikan Al-Qur'annya 5 juz, majlisan 5 juz, ada yang sudah selesai 1 juz, dan ada yang tadi diumumkan berprestasi di dalam diniahnya. Maka ini suatu nikmat yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya dan wajib bagi kita untuk ta'addus bil ni'mah, menceritakan nikmat-nikmat ini. Ini bukan berarti sombong, tapi justru ini adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau dikasih nikmat agama itu kadang-kadang kita biasa saja. Anak kita hafal 1 juz, 2 juz, anak kita bisa membaca kitab, ini kita biasa-biasa saja. Tapi kalau anak kita, masya Allah, misalnya sekarang ada panggilan untuk wisuda S1, misalnya ahli di dalam matematika, maka itu begitu mengagumkan orang tuanya. Oh, ini luar biasa, harus semua keluarga dihadirkan. Sekarang nikmat agama, kalau anak kita menyelesaikan Al-Quran 1 juz, 5 juz, apalagi yang sampai khatam 30 juz, kita biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang sebagian wali santri itu cukup aja itu yang sebagai perwakilan. Ini khawatir kita nanti di hadapan Allah sikap kita ini benar apa tidak. Padahal nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat agama, nikmat ilmu agama, nikmat Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada anak-anak kita ini agama. Allah pahamkan, berikan kepada anak-anak kita ini untuk menghafal Al-Quran. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita di akhirat baru kita akan paham dengan 100% betul paham. Yang mana nanti orang-orang hafiz Al-Quran sebagaimana yang hadis saya baca nanti akan dipanggilkan oleh Allah dalam derajat yang khusus. Kemudian bukan hanya hafiz Al-Qurannya itu yang akan dipanggil, bahkan orang tuanya. Qul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya itu nanti akan dipakaikan mahkota yang mana dauhu ahsanu min dawi syamsi. Cahayanya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Nah, disitulah kita akan menangis. Ternyata anak-anak kita yang kita remehkan dulu di dunia, yang kita menganggap itu suatu nikmat biasa-biasa saja, di sana kita akan tahu sebenarnya harganya anak kita yang belajar agama, anak kita yang belajar Al-Quran. Maka ini wajib kita syukuri. Belum lagi kalau anak-anak kita ini jadi hafiz Al-Quran, nanti akan diberi keistimewaan oleh Allah yang luar biasa. Apa? Wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi qad wajabat lahun nar. Dia akan bisa mensyafaati, bisa akan menyelamatkan keluarganya yang wajib masuk neraka. Jadi menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa syafaat itu ada dan hadisnya itu mutawatir, bahwa nanti akan ada syafaat. Dan di dalam kitab Bukhari itu ada syafaatul kubra, yaitu syafaatnya yang mulia bagi Rasulullah SAW kepada seluruh dunia. Dan begitu juga orang-orang soleh setelahnya, setelah Rasulullah, para sahabat, para wali-wali Allah, para ulama, orang-orang soleh. Jadi syafaat itu ada. Jadi kalau ada orang yang berpendapat syafaat itu
hadis mutawatir. Kalau di dalam kitab Mustalahul Hadis yang dipelajari di kelas 5 itu yang disusun oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan kalau orang kok mengingkari hadis syafaat berarti dia itu bisa dikatakan telah kufur, karena itu sudah mutawatir. Sudah berapa 40 hadis lebih yang meriwayatkan bahwa syafaat itu ada, termasuk syafaatnya ahli Al-Quran. Dia akan bisa mensyafaati keluarganya yang Islam tapi wajib masuk neraka 10. Tapi ulama menjelaskan 10 itu hanya orang Islam, orang iman saja, yang asi, ahlul maksiyah, yang ahli maksiyah. Adapun yang kafir tidak bisa diselamati, tidak bisa diselamatkan oleh anak-anaknya. Hatta Nabi pun tidak akan bisa. Sampai Allah tegur Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk pamannya. Bagaimana menjelaskan yang dikatakan abun di dalam Al-Quran itu, wa idh qala Ibrahim li abihi, maksudnya abun di situ kata para ulama adalah pamannya, bukan bapaknya. Selama ini kita sering dengar bahwa itu bapaknya. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia aja kita sering bilang bapak, padahal bukan bapak kandung kita. Kadang-kadang itu paman kita atau sudah tua. Jadi dari segi sastra dan dari segi bahasa itu sudah ma'ruf. Hanya terbatas bagi orang Islam saja. Jadi syafaat itu ada. Ini baru hafiz Al-Quran. Maka alhamdulillah di pesantren kita ini kita membuka lembaga menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Di selain itu juga alhamdulillah kita di sini juga mendidik santri-santri kita ini bukan hanya itu, tapi mendidik santri kita ini bagaimana memahami isi di dalam Al-Quran, memahami ilmu-ilmunya para ulama, memahami ilmunya yang mulia baginda Rasulullah SAW, yaitu madrasah diniyah. Dalam suatu hadis tadi yang saya baca tadi di awal pembukaan, bahwa kalau orang alim, jadi kalau orang paham isi Al-Quran, paham isi yang terkandung di dalam hadis-hadis, ringkasnya dia menjadi orang alim, ulama, maka dia nanti bukan hanya 10 yang dia bisa syafaati daripada keluarganya, tetapi isfa'ilin nas, syafaatilah kepada manusia, tidak terbatas 100, 200, 300. Ini syafaatnya orang alim. Kalau orang ahli ibadah, kalau istilahnya bahasa Lombok yang pacu, sembahyang ngaji, sembahyang yang pacu, istilahnya yang ahli ibadah, tetapi dia tidak alim, itu nanti akan disuruh masuk surga langsung. Udkhulil jannah. Kalau lil alim udkhulil jannah, silahkan masuk surga. Tapi kalau orang belajar agama, orang alim, tidak disuruh masuk surga dulu. Bukan berarti karena rendahnya derajat mereka, tidak. Tetapi derajatnya orang alim itu, kata para ulama, adalah setelah para nabi. Mereka disuruh diam dulu. Kif hatta tasfa'alina, sehingga aku mensyafaati umat yang manusia yang ada di neraka sana. Hadirin yang dirahmati Allah, dari beberapa hadis yang kita baca tadi, begitu besarnya fadilahnya, keutamaannya anak-anak kita yang belajar ilmu agama, yang belajar ilmu Al-Quran, itu sudah menjadi pegangan kita untuk seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya atas karunia dan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada anak kita. Kita syukuri dengan sebenar-benarnya, kemudian kita dukung anak-anak kita dengan supaya sungguh-sungguh di pesantren. Kita sebagai walinya juga akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan bagiannya juga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau guru saya dulu, bukti syukur kita terhadap anak-anak kita belajar ilmu agama ini kita perhatikan. Bila perlu uang jajannya yang dulu 100 ditambah, berarti ini tanda syukur kita. Kadang-kadang kita sikapnya kepada agama itu kurang perhatian kadang. Anak kita yang belajar ilmu agama, kursus apa? Bahasa Inggris. Berapa biayanya? 2 juta. Oh, gampang. Tapi kalau anak kita kadang minta uang untuk belajar ilmu agama, Bu, Pak,
minta uang. Untuk apa? Untuk beli kitab. Berapa nak? 1 juta. 1 juta mahal sekali. Kitab apa itu? Kita mau itu. Padahal hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, di kuburan itu ditanya enggak? Misalnya ada apa namanya? Malaikatnya buat disonen di dalam kubur. Enggak ada. Yang ditanya itu bahasa Arab pertama. Man rabbuka? Man itu isim maf'ul atau huruf itu bahasa Arab itu. Bahasa Arab ditanya. Isim maf'ul atau huruf. Nah, kalau pernah belajar bahasa Arab, oh man itu apa artinya? Ini pertama. Yang kedua kata para ulama, man rabbuka? Ini ilmu yang ditanya itu apa? Apakah ilmu tentang dunia, tentang buat sambal, ilmu teknologi? Tidak. Tetapi ilmu yang ditanya pertama kali adalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Tadi pesantren itu dipelajari itu ilmu tauhid, ilmu pokok. Bahkan itu ulama mengatakan itulah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari oleh seluruh manusia. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqami, kata Ibnu Ruslan, Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab beliau Matn Subhan. Pertama kali perkara yang wajib dipelajari oleh seluruh umat manusia, diketahui oleh seluruh umat manusia, diyakini oleh seluruh umat manusia adalah ma'rifatul ilahi istiqami, mengenal kepada Allah istiqami dengan penuh keyakinan. Nah, itu ada di dalam ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, apa yang ditanya di kuburan itu apa? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Bukan ditanya siapa ibumu, siapa bapakmu, siapa presidenmu, siapa DPR tahun ini, siapa Indonesia, siapa jadi presiden tahun segini-segini. Enggak itu yang ditanya, tapi siapa nabimu? Nah, ulama menjelaskan ilmu apa itu? Itu namanya ilmu syariah, bisa masuk di situ ilmu hadis, bisa masuk di situ fiqh. Soal syariah itu Rasulullah SAW. Sumber syariat itu adalah dari Rasulullah SAW. Maka di sana nanti apa namanya, kalau kita memang apa namanya, di sana nanti kita akan tahu harga daripada ilmu agama, tahu harga anak kita yang belajar agama di dunia. Maka bagaimana kita syukuri dengan sebenar-benarnya, kemudian kita berdoa untuk anak kita ini bagaimana istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pilih anak kita ini semoga termasuk dalam golongan-golongan orang ahli Al-Qur'an dan termasuk dalam golongannya para alim ulama. Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian bagi santri ini bagaimana juga, bukan berarti kalau sudah selesai ngapal Al-Quran itu juga sudah, oh berarti saya sudah khatam ini 30 juz, tetapi nggak lancar. Namanya saja khatam Al-Quran, suruh baca dites nggak bisa. Ini Al-Quran ini untuk amalan kita sampai kita mati. Bukan berarti kalau sudah khatam setoran habis itu udah leha-leha. Kan saya sudah khatam Al-Quran, sudah hafal, tapi suruh baca 1 juz nggak bisa. Ini juga bagaimana yang sudah selesai juga menjadi penyemangat bagi kita supaya kita terus membaca Al-Quran, terus kita mengamalkan Al-Quran, terus kita memperjuangkan Al-Quran sampai kita meninggal dunia. Insyaallah. Cukup yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.